Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Halo, apa kabarnya? Saya berharap kalian pada hari yang kedua ini selalu sehat, selalu kuat, dan selalu bahagia. Karena pada hari yang kedua ini kalian akan mengikuti materi yang kedua yang akan Pak Riki sampaikan. Anak-anakku semuanya, pada materi yang kedua ini kalian akan sedikit mengenal bagaimana tata cara pendidikan di SMP Darussalam, ya. Karena sebelumnya kalian semua itu kan berasal dari sekolah dasar maupun dari MI yang mempunyai sistem pendidikan yang berbeda. Maka untuk materi kita kali ini kita akan mencoba untuk menyeragamkan sebuah pemahaman agar kalian itu paham betul pendidikan di SMP Darussalam itu seperti apa. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian tidak salah dalam langkah. Karena ada beberapa hal yang harus kalian itu pahami. Ada beberapa hal yang harus kalian mengerti sehingga kalian nanti bisa untuk tetap mempertahankan pendidikan kalian di SMP Darussalam. Nah, tentunya kalian harus siap nih terlebih dahulu. Apakah anak-anakku semua yang di rumah sudah siap untuk mengikuti materi yang kedua, yaitu materi kurikulum yang pada kesempatan hari ini akan Bapak Riki sampaikan. Mari kita simak bersama-sama materi hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Pak Riki nanti menyampaikan materi, Pak Riki berharap kalian harus menyimak video ini dari awal hingga akhir, supaya nanti ketika ada penugasan, anak-anakku semua bisa mengerjakan tugas tersebut. Nah, materi kali ini akan Pak Riki sampaikan dalam rangka kegiatan masa orientasi peserta didik baru SMP Darussalam yang dilaksanakan secara daring pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, anak-anakku semuanya, pada materi kurikulum ini kita nanti akan membahas apa? Yang akan kita bahas materi kurikulum yang pertama adalah konsep pembelajaran di SMP Darussalam itu seperti apa. Ketika tatap muka seperti apa, ketika pembelajaran jarak jauh itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Oke? Dan selanjutnya adalah konsep kurikulum yang ada di SMP Darussalam itu seperti apa. Konsep kurikulum itu sangat banyak sekali anak-anakku semuanya. Mulai dari pelajaran yang diterima itu seperti apa, terus kriteria kenaikan kelasnya seperti apa, terus masih ada yang namanya penilaiannya seperti apa, hal-hal apa yang perlu kalian perhatikan supaya kalian tetap bisa naik kelas nantinya. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk itu semuanya, Pak Riki punya satu konsep dasar nih berkaitan dengan pendidikan di SMP. Pak Riki akan coba untuk memberikan pemahaman kalian apa sih perbedaan kecil gitu ya yang ada di SMP dan yang ada di SD atau di MI kalian dulu. Yang pertama nih, kalau di SD kalian dulu menyebut seorang guru, sosok seorang guru itu adalah guru kelas gitu ya. Bu guru kelas 1, bu guru kelas 2, Pak guru kelas 6 begitu ya. Tetapi kalau di SMP kalian itu menyebutnya adalah guru mata pelajaran. Kemarin waktu wawasan Wiyata Mandala kalian sudah melihat nih profil Bapak Ibu guru. Contohnya Pak Riki. Pak Riki ini nanti akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Maka Pak Riki disebut dengan guru bahasa Inggris, bukan lagi guru kelas. Begitu ya anak-anakku semuanya ya. Jadi besok kalian harus tahu dulu nih guru IPA-nya siapa, guru matematikanya siapa. Begitu, bukan tidak lagi diajar oleh satu guru ketika kalian dulu duduk di bangku sekolah dasar, tetapi setiap jamnya kalian nanti akan diampu oleh Bapak Ibu guru yang berbeda. Itu konsep pendidikan yang pertama yang berbeda. Yang kedua, seorang guru di SD ketika kalian nanti diampu, kemarin diampu oleh gurunya itu
Beliau, Bapak Ibu guru kalian itu juga menerangkan pelajaran, juga menjadi guru ketika kalian menemui masalah atau yang disebut dengan guru kelas yang merangkap sebagai wali kelas. Nah, tetapi kalau di SMP itu ada sebutan sendiri yang disebut dengan wali kelas. Ya, anak-anakku, wali kelas itu adalah guru yang menjadi orang tua kedua kalian di sekolah ketika kalian ingin berkonsultasi terhadap sesuatu. Ketika kalian ingin berkonsultasi terhadap sesuatu, itu kalian bisa selain kepada guru mata pelajaran ya, kalian bisa berkomunikasi kepada wali kelas. Nah, wali kelas ini juga yang nanti akan bertanggung jawab terhadap penilaian kalian atau bertanggung jawab terhadap komunikasi kepada orang tua kalian. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, ketika nanti mau berkomunikasi dengan sekolah bisa melalui wali kelas terlebih dahulu. Begitu ya anak-anakku semuanya. Terus yang ketiga nih, yang sangat-sangat terlihat sekali berbeda yaitu warna seragamnya ya. Warna seragam kalau di SD adalah merah dan putih, tetapi kalau di SMP itu biru dan putih. Cuma beda warna aja Pak gitu. Tetapi perbedaan warna itu sebenarnya ada maknanya anak-anakku. Nah, maknanya apa sih kalau di SMP sebenarnya biru putih kenapa nggak sama aja gitu ya? Ternyata warna biru itu melambangkan rasa percaya diri anak-anakku. Jadi diharapkan anak-anak semuanya yang sudah duduk di bangku SMP itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Maaf ya, percaya diri yang tinggi. Sehingga ketika kalian diminta untuk maju ke depan, ketika kalian diminta untuk bersosialisasi, itu kalian sudah tidak lagi merasa malu, tidak lagi merasa takut. Ya, karena kalian sudah memakai nih seragam biru dan putih. Biru melambangkan rasa percaya diri. Oke, jadi kalian harus lebih percaya diri. Kalau diminta Bapak Ibu guru presentasi di depan gitu ya, disuruh maju ke depan gitu, harus berani. Ya, berani karena benar ya, jangan sampai berani karena salah. Oke. Dan kalian diminta untuk ikut kegiatan-kegiatan di sekolahan. Kalian diminta untuk mewakili sekolah lomba. Kalian harus siap. Kalian harus semangat. Atau kalian diminta untuk menjadi pengurus OSIS, pengurus IPNU, pengurus IPPNU di SMP Darussalam. Kalian juga harus siap karena harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Tetapi rasa percaya diri yang tinggi harus diikuti dengan adab dan juga norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Yang terakhir perbedaannya adalah mata pelajarannya nih anak-anak. Kalau mata pelajaran di SD dulu kalian itu tematik ya, tapi kalau sekarang di SMP mata pelajarannya bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri, IPS sendiri, seni budaya sendiri, prakarya sendiri. Nah, itu semuanya kalian akan dapat nanti ketika berada di lingkungan SMP ya. Oke, baik anak-anakku semuanya, kita langsung masuk ke konsep kurikulum di SMP Darussalam itu seperti apa. Baik, yang pertama, konsep kurikulum di SMP Darussalam itu adalah penggabungan antara kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang kita ambil dari lingkungan pondok pesantren. Nah, kurikulum yang ada di SMP Darussalam ini memberlakukan kurikulum secara nasional yaitu kurikulum 2013 yang tentunya akan ada perbedaan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, sederhananya anak-anakku supaya kalian bisa memahami, nanti Pak Riki akan jelaskan nih pelajarannya itu apa saja. Terus bagaimana kalian itu nanti dinilai, yang dinilai itu apa saja. Terus syarat kenaikan kelasnya itu apa saja. Nanti Pak Riki akan jelaskan. Ya, termasuk pelajaran-pelajaran yang kalian akan tempuh di SMP Darussalam ini. Oke, anak-anakku semuanya, Pak Riki akan jelaskan secara singkat pengertian dari kurikulum itu seperti apa. Kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini ada garis bawah yaitu pengaturan bahan pelajaran. Nah, pengaturan bahan pelajaran itu yang tentunya kalian harus pahami. Kalau di SMP itu matematika seperti apa, IPA-nya seperti apa, ya, seni budayanya seperti apa, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tujuan pendidikan itu secara nasional juga ada. Kalau di SMP Darussalam berarti sesuai dengan visi yang kemarin kalian sudah belajar di materi wawasan Wiyata Mandala. Nah, anak-anakku semuanya, kurikulum 2013 itu sering disebut dengan K13, di mana secara konsep pembelajarannya menggunakan scientific, ya, atau pembelajaran secara ilmiah. Jadi begini anak-anak, nanti kalau kalian belajar di SMP Darussalam atau belajar di lingkungan pendidikan sekolah menengah pertama, gitu ya, kalian itu akan mempelajari sebuah materi atau kompetensi itu secara bertahap, mulai dari mengamati terlebih dahulu. Kalau kalian belum paham nanti ditanyakan terlebih dahulu, baru nanti kalian diminta untuk mencoba, mengasosiasi, baru nanti kalian akan menyampaikan hasil dari pemahaman kalian. Nah, itu semua merupakan sebuah proses supaya kalian bisa berpikir kritis, anak-anakku semuanya, ya, supaya kalian bisa lebih bersifat dewasa untuk menemukan sebuah pembelajaran. Begitu. Jadi tidak serta-merta nanti kalian kalau belajar di SMP Darussalam itu dikasih materi, tetapi tidak, ada prosesnya. Mulai dari kalian itu mengamati dulu. Oh, konsep pembelajarannya seperti apa? Oh, materinya ini seperti apa? Oh, yang mau diterangkan guru itu sebenarnya apa sih? Itu kalian bisa amati terlebih dahulu. Nah, saat belajar di kurikulum 2013 itu ya anak-anakku semuanya, kalian ini akan diminta untuk mencapai sebuah kompetensi. Aduh Pak, kompetensi itu apa lagi gitu ya? Kompetensi itu adalah tujuan pembelajaran dari sebuah mata pelajaran. Contoh nih, kalau bahasa Inggris ya, bahasa Inggris contohnya adalah kalian diharapkan mampu memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika kalian dalam proses pembelajaran ternyata di akhir pembelajaran kalian bisa memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, ya, maka tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. Pertama, kalian melewati kompetensinya dengan baik. Kompetensinya apa? Kalian bisa memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, hello, my name is Ricky Adi Afrian. I come from Semarang Regency. Nah, itu contohnya. Kalau kalian udah bisa itu saja, berarti tujuan pembelajaran bahasa Inggris itu sudah tercapai. Ya, anak-anakku semuanya, kalian itu sudah melewati kompetensi yang diharapkan di dalam mata pelajaran bahasa Inggris tersebut. Selanjutnya, selain pembelajaran formal dengan kurikulum 2013 itu tadi, SMP Darussalam juga menerapkan pembelajaran dari pondok pesantren, yaitu mata pelajaran Yanbu'a. Mata pelajaran Yanbu'a adalah metode untuk membaca dan menghafal Al-Quran secara baik dan benar. Nah, jadi tidak perlu ragu ya untuk belajar di SMP Darussalam. Baik anak-anakku, sekarang Pak Riki akan membahas berkaitan dengan penilaian. Penilaian ini berguna untuk kalian nanti supaya mengetahui nilai saya akhirnya di rapot itu dapatnya dari mana sih? Itu Pak Riki wajib diterangkan. Loh, Pak, saya itu naik kelas, Pak, saya itu nilainya dapat segini, itu tuh dari mana? Kalian tuh berhak loh anak-anak tanya.
Jadi kalian itu kalau seandainya di raport itu kalian mendapatkan nilai 84 contohnya, kalian itu berhak tanya, loh saya merasa tugas saya kumpulkan Pak, saya merasa bahwa saya nilainya di atas KKM Pak, tetapi kok nilai saya cuma 84. Maka kalian harus tanya kepada guru mata pelajarannya, jangan hanya diam saja, nilainya cuma 84, nilainya cuma 86. Bapak Ibu wali murid atau orang tua ya, kalau memang merasa anaknya disiplin, anaknya rajin mengerjakan tugas, bertanya kalau seandainya nanti di akhir pembelajaran saat penerimaan rapot nilainya tidak sesuai dengan harapan, diperbolehkan sekali, maka harus tahu dulu jenis-jenis penilaiannya itu apa saja. Kenapa sih Pak harus dipersoalkan untuk jenis-jenis penilaiannya? Nah, begini anak-anak, rapot itu diolah melalui beberapa proses dari penilaian-penilaian yang telah kalian lakukan. Nah, fungsinya rapot apa Pak? Nah, fungsinya rapot salah satunya adalah bukti otentik kalian telah menempuh pendidikan di sebuah institusi pendidikan. Nah, kalau tidak ada rapot, sekalipun kalian belajar, sekalipun kalian itu sudah mengerjakan tugas-tugas, tidak ada bukti otentiknya, ya secara legalitas kalian tidak diakui. Maka pentingnya kalian itu mendapatkan rapot supaya kalian secara legalitas atau secara sahnya itu diakui kalau kalian telah menempuh pendidikan. Bagi orang tua dan wali murid ya, kami mohon untuk bisa mendampingi putra-putrinya selama belajar di SMP Darussalam supaya nanti di akhir pembelajaran putra-putrinya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik anak-anakku, untuk penilaian di SMP Darussalam itu sendiri terbagi menjadi 4 penilaian. Ya, yang pertama ada yang namanya nilai sikap. Yang kedua ada yang namanya nilai spiritual. Yang ketiga ada yang namanya nilai pengetahuan. Dan yang terakhir ada yang namanya nilai keterampilan. Dan penilaian-penilaian lain yang dianggap perlu sebagai kriteria kenaikan kelas. Baik, kita akan masuk ke penilaian yang pertama, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu merupakan penilaian terkait perilaku peserta didik. Aku kan udah pinter Pak, aku kan nilaiku udah di atas KKM semua Pak, bahkan nilaiku 100 semua Pak. Ngapain aku harus menghormati guru? Ngapain aku harus berangkat setiap hari? Ngapain aku harus berperilaku baik? Oh, jangan salah anak-anakku, Bapak Ibu dan juga wali murid, bahwa pengetahuan penilaian sikap itu adalah penilaian pertama yang akan diolah oleh Bapak Ibu guru. Dan minimal kalian harus memperoleh nilai B untuk bisa naik kelas. Nilai B itu tidak gampang anak-anakku semuanya untuk penilaian sikap. Yang mengamati itu seluruh sivitas akademika, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, guru PKN, ya. Itu mereka nanti semuanya akan mengamati perilaku kalian. Anak ini layak nggak dapat B? Kalau nggak layak dapatnya C. Terus kalau dapat C gimana Pak Riki? Ya, tinggal kelas ya. Ya, semoga tidak ya. Maka kalian harus bukan harus berpura-pura ya, berpura-pura jadi baik, jangan, tetapi menjadi baik. Begitu anak-anakku, harapannya dinilai itu supaya menjadi baik, bukan berpura-pura baik. Aku anak sekolahan kalem, anak sekolahan manut, tetapi nanti kalau di rumah marah-marah sama orang tua, ya tidak menghormati orang tua, ya jangan. Harapannya kalau di sekolahan baik, di rumah juga baik. Itu yang pertama. Nah, penilaian sikap ini salah satu kriterianya adalah apa? Keterlibatan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Contohnya kehadiran kalian. Ya, kehadiran kalian itu tidak hanya di pagi saja loh anak-anak, tetapi kehadiran kalian itu juga di absen setiap pergantian jam pelajaran. Contoh, jam 7 sampai jam setengah 8 itu pelajarannya adalah PAI. Di absen satu-satu.
nanti di jam setengah 8 sampai jam 9 contohnya ada pelajaran PJOK, guru PJOK-nya juga ngabsen. Nah kalau pas di PAI kalian ada, nanti di PJOK kalian bolos atau kalian tidak ada di pelajaran itu. Nah nanti guru PJOK juga bisa menilai sikap kalian, di pelajaran saya tidak bagus kok, saya kasih C saja. Contohnya seperti itu. Nah jangan sampai ya, jangan sampai. Kalian harus mengikuti mulai dari jam 7 sampai akhir pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Itu salah satu kriterianya. Yang kedua, tata cara kalian untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru di kelas. Bu, nah ini tuh gimana toh Bu? Nadanya marah-marah. Nah itu juga tolong ya, jangan sampai terjadi besok kalau kalian sudah belajar di SMP Darussalam atau kalian diminta Bapak Ibu guru untuk membantu. Ya siapa yang bersedia untuk membantu ibu guru menghapus papan tulis gitu ya. Nah kalian nggak mau Bu, wah, itu kan bukan tugas saya dan lain sebagainya. Ya, itu juga diamati oleh Bapak Ibu guru, diobservasi. Atau contohnya kelasnya ini kotor, terus Bapak Ibu guru bilang ada yang mau membantu ibu atau membantu bapak untuk menyapu kelas. Nah kalian angkat tangan, saya siap Pak, saya siap Bu, gitu ya. Nah itu nanti akan dapat nilai khusus juga. Bisa-bisa nanti nilai sikap kalian itu A, gini ya A ya. Ya, nilai sikap kalian itu A nanti ya, sehingga Bapak Ibu guru juga nanti akan membedakan yang perilakunya baik, yang perilakunya amat baik, itu nanti juga akan diberikan nilai yang sesuai. Itu salah satu kriteria penilaian yang pertama. Penilaian yang kedua yaitu berkaitan dengan penilaian spiritual. Nah, penilaian spiritual ini apa anak-anak? Penilaian spiritual itu adalah bagaimana kalian itu menjalankan kewajiban kalian sebagai pemeluk agama. Kalau di SMP Darussalam, perlu saya informasikan Bapak Ibu semuanya bahwa 100% peserta didik kita beragama Islam. Kami sekali lagi tidak membeda-bedakan pemeluk agama yang lain, tetapi karena kita berada di lingkungan pondok pesantren, maka seluruh peserta didik kita beragama Islam. Jadi kalian itu kalau sebagai seorang muslim yang perlu kalian taati aturannya ya sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di agama Islam. Nah kalau di SMP Darussalam secara sederhana, contoh penilaian spiritual itu apa? Kalian rajin gak sholatnya? Kalian rajin gak ngajinya? Kalian kalau mengikuti pelajaran Yanbu'a itu tertib atau tidak? Observasi dari guru pendidikan agama Islam. Ya, itu semuanya nanti diolah, baru nanti akan muncul yang namanya penilaian spiritual. Nah, kalau di SMP Darussalam berarti merujuk ke penilaiannya yang mengandung unsur-unsur kaidah keislaman. Begitu ya anak-anakku semuanya. Selanjutnya penilaian terkait dengan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian terkait dengan penilaian pengetahuan itu ada beberapa hal. Yang pertama ada penilaian harian. Penilaian harian itu apa? Penilaian harian itu adalah tugas-tugas harian atau latihan-latihan soal yang diberikan kepada peserta didik, di mana tugas tersebut atau latihan soal tersebut diberi feedback oleh guru dan dimasukkan ke dalam daftar nilai. Nah, itu kalian juga harus mengerjakan dengan baik. Begitu ya. Apalagi selama PJJ anak-anak atau pembelajaran jarak jauh. Kalian jangan malas-malasan ya kalau di rumah ya. Kalian harus rajin-rajin melihat jadwal. Hari ini pelajarannya apa? Ada tugas atau tidak? Begitu yang ada di rumah melalui online. Kalau yang ada di pondok pesantren, nanti Pak Reki akan jelaskan, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh dalam bentuk portofolio. Ya. Terus selanjutnya ada yang namanya ulangan harian bersama anak-anak. Nah, ulangan harian bersama ini sebenarnya sama seperti kalau kalian ulangan-ulangan waktu di SD.
tetapi waktunya yang nanti akan diseragamkan. Jadi kalau di SMP Darussalam itu nanti menerapkan model ulangan harian bersama yang akan dilaksanakan di minggu terakhir setiap bulannya. Contoh nanti di bulan Juli, itu berarti di minggu terakhir bulan Juli akan ada ulangan harian bersama. Maka tolong diperhatikan Bapak Ibu, orang tua dan juga wali murid, anak-anak nanti akan mendapatkan sejumlah informasi melalui buku panduan, di mana di dalamnya itu terdapat yang namanya kalender pendidikan. Nanti akan tertera kapan kalian UHB-nya atau ulangan harian bersamanya, kapan kalian PTS dan kapan kalian PAS. Jadi tolong ketika UHB itu kalian benar-benar bisa mengikuti dengan baik, jangan bolos ya. Oke, selanjutnya yaitu PTS. PTS itu apa? Penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester itu hampir sama seperti UHB, tetapi pelaksanaannya itu di minggu ke-8 setelah pembelajaran dimulai. Materinya Pak, kalau materi yang diujikan ya berarti sejumlah KD yang sudah diajarkan oleh setiap mata pelajarannya. Selanjutnya yaitu penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, yaitu serangkaian penilaian yang dilakukan di minggu ke-16. Oke, di minggu ke-16 biasanya materinya sudah selesai semuanya, baru nanti diujikan lagi atau diberikan dalam bentuk soal yang dalam kegiatan PAT atau PAS. Nah, keempat jenis penilaian tersebut nantinya akan menjadi salah satu kriteria untuk kenaikan kelas. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas mata pelajaran yang ada di SMP Darussalam. Pak Riki akan mencoba menanyakan melalui tabel berikut ini. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya mata pelajaran yang nanti kalian akan tempuh selama belajar di SMP Darussalam. Nah, ada kelas peminatan juga nih. Nanti kalian akan mengikuti tes potensi akademik. Oh, kemarin ya sudah mengikuti tes potensi akademik ya, sehingga kalian nanti akan diplotingkan masuk di kelas peminatan apa? IPA, bahasa atau pendidikan agama atau reguler. Dan yang pasti tidak hanya dari TPA saja, tetapi berdasarkan dari tugas yang nanti akan Pak Riki berikan, termasuk dari hasil pemilihan kalian ketika kemarin kalian mendaftar. Selanjutnya anak-anakku, Pak Riki akan mencoba untuk memberikan deskripsi terkait dengan syarat kenaikan dari kelas 7 ke kelas 8. Pak Riki akan coba tampilkan melalui daftar berikut ini. Baik, untuk syarat kenaikan kelas yang pertama, kalian wajib mengikuti proses pembelajaran baik secara daring maupun secara luring atau tatap muka. Yang kedua, kalian harus tuntas nih KKM-nya setiap mata pelajarannya. Tapi tidak usah khawatir, asal kalian rajin mengerjakan tugas, kalian latihan soalnya selalu dikerjakan, pasti nanti tuntas KKM. Dan yang ketiga, kalian wajib mengikuti penilaian tengah semester dan juga akhir semester. Yang keempat, kalian wajib mengikuti ulangan harian bersama. Ini seperti ulangan harian waktu kalian di SD dulu, tapi cuma ini dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima, memperoleh minimal kehadiran 90%. Ya, jangan suka bolos, ayo rajin berangkat ke sekolah supaya kehadiran kalian bisa di atas 90%. Dan memperoleh reward point minimal 50 poin. Nanti untuk reward point akan dijelaskan kepada wali kelas masing-masing. Dan yang terakhir, kalian wajib memperoleh nilai minimal baik untuk nilai sikap dan spiritual. Jadi tetap semangat supaya bisa naik kelas. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi syarat-syarat kenaikan kelas. Pahami ya, supaya kalian bisa naik ke kelas. Nah, selanjutnya Pak Riki akan
menjelaskan tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan konsep portofolio. Nah, konsep portofolio ini nantinya akan diikuti oleh peserta didik yang berasal dari atau tinggal di Pondok Pesantren Darussalam. Konsep portofolio ini nanti adalah kalian akan mendapatkan lembar kerja peserta didik setiap harinya, di mana lembar kerja tersebut memuat materi dan juga latihan soalnya. Kalian bisa mengerjakan, nanti akan dipandu dari sekolah kalau kalian tidak memahami materi tersebut. Dan anak-anakku yang berada di luar Pondok Pesantren Darussalam, pembelajaran jarak jauhnya nanti akan menggunakan platform atau kelas maya yang disebut dengan psikologi.com. Dan cara mengerjakan atau menggunakan kelas psikologi.com bagaimana? Ini dia caranya. Nah, untuk masuk atau menggunakan kelas psikologi.com, kalian tinggal ketik www.psikologi.com. Nah, nanti kalian akan tampil layar seperti ini. Kalian tidak perlu menggunakan laptop, cukup menggunakan HP saja sudah bisa, dan tidak perlu menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Cukup kalian ketikkan www.psikologi.com pada browser yang tersedia di HP kalian masing-masing. Jadi tidak usah khawatir karena semua HP bisa digunakan asalkan sudah berbasis Android. Nah, selanjutnya akan muncul layar seperti ini. Itu diminta kalian memasukkan username dan juga password. Anak-anakku tidak usah membuat username dan password sendiri ya, karena nanti kalian akan diberikan oleh wali kelas jika kalian sudah mendapatkan kelas dan sudah mendapatkan wali kelas. Masukkan email dan passwordnya dengan benar supaya kalian bisa login. Oke, anak-anakku semuanya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, anak-anakku, courses. Nah, kalian nanti ketik courses atau ketik kelas, kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia akan muncul kelas seperti itu. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, kalian tinggal klik saja tuh mata pelajaran apa hari ini. Kalau semisal mata pelajaran hari ini adalah matematika, klik saja tuh pada mata pelajaran matematika. Nanti akan muncul. Nah, bagi anak-anakku yang berada di pondok pesantren, kalian nanti akan mengerjakannya secara offline ya, yaitu menggunakan LKPD. Nah, itu anak-anakku yang berada di luar pondok pesantren, cara menggunakan kelas pada psikologi.com. Baik, anak-anakku semuanya, itu tadi beberapa materi yang bisa Pak Riki sampaikan kepada kalian supaya kalian ada sedikit pemahaman. Dan untuk tugas pada materi kita kali ini, yaitu tugas kurikulum, adalah sebagai berikut. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, jangan sampai terlewat. Yang di pondok nanti tugasnya akan diambil, yang dari rumah jangan lupa dikerjakan melalui link yang Pak Riki berikan atau panitia MOPD nanti berikan di grup WhatsApp. Baik, demikianlah materi pembekalan kurikulum yang berlaku di SMP Darussalam. Semoga kalian nanti bisa memahami konsep pembelajaran yang ada di SMP Darussalam. Nah, anak-anakku semuanya, kita sudah menyelesaikan materi pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan, dan kita akan semoga bisa segera bertemu di pembelajaran tatap muka. Ya, akhirnya Pak Riki akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi